Kepiting versus rajungan. Sama-sama punya capit, sama-sama tinggal di air, sama-sama enak kalau sudah dimasak. Tapi dari segi harga bedanya lumayan. Kira-kira mana ya yang lebih murah, kepiting atau rajungan? Tenggo, Unyil punya pertanyaan nih. Oh, kita tanya sama kakak-kakaknya aja nih, Nyil. Kakak, aku punya pertanyaan buat kakak-kakak. Apa tuh? Apa Nyil pertanyaan, Nyil? Nah, mana yang lebih ngahal, kepiting atau rajungan? Kepiting dong. Kenapa kak kepiting? Karena kan kepiting itu ngambilnya aja susah. Otomatis dia jadi lebih mahal. Oh, kalau kakak menurut kakak apa? Menurut aku juga kayaknya kepiting deh dibanding rajungan, karena kan kualitas kepiting lebih bagus ya dibanding rajungan, jadi dan lebih mahal juga sih kalau kepiting. Oke. Emang apa Nyil jawabannya? Getil kepiting. Lah, padahal kan rajungan nyarinya lebih susah Nyil. Nih, tapi nih katanya fun fact-nya, kepiting itu dagingnya lebih lembut dan lebih banyak. Oh, berarti lebih yummy Nyil ya? Getil ketinggo. Kak, nanti kita makan kepiting gareng-gareng ya? Boleh. Waduh, aku ikut dong Nyil. Nggak usah diajak ya. Wah, ajak dong. Harga kepiting dan rajungan sih memang tergantung musim. Tapi rata-rata harga kepiting lebih tinggi daripada rajungan. Sobat Unyil tahu nggak bedanya kepiting sama rajungan? Dalam bahasa Inggris sama-sama disebut crab. Di Indonesia, rajungan belum banyak diolah. Jadi peluang besar nih buat yang mau cari cuan dari rajungan. Untuk menambah nilai jual rajungan, Bu Dewi mengolah rajungan jadi berbagai olahan. Pempek, kerupuk telur, dan kerupuk seblak. Setiap hari 3 kuintal rajungan diolah. Rajungan didatangkan langsung dari nelayan. Kebetulan lokasi kampung nelayannya gak jauh dari rumah produksi. Masih hidup, masih segar, fresh from the sea. Sebelum diolah, rajungan harus direbus selama setengah jam sampai matang. Sama kayak kepiting dan udang, warna rajungan akan berubah jadi kemerahan pada suhu tinggi. Kemudian baru dikeluarkan dagingnya. Daging-daging inilah yang akan dibuat jadi aneka panganan. Kemasan produk olahan rajungan dibuat semenarik mungkin nih. Bukan cuma diolah jadi berbagai cemilan. Daging rajungan utuh juga dijual terutama untuk pasar luar negeri. Daging rajungan jumbo kayak gini sangat diminati oleh konsumen mancanegara. Omsetnya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Rajungan ini dijadikan berbagai macam olahan seperti nugget rajungan, empek-empek rajungan, kerupuk seblak rajungan. Nah, semuanya diambil dari sini. Dan alhamdulillahnya semuanya bermanfaat, baik dari daging rajungan ini, dari daging rajungannya, dari telur dan lemiknya sampai ke serabut-serabut ini yang berfungsi untuk sebagai pakan bebek. Kualitas produk rajungan Bu Dewi juga datang dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Produk rajungan Ibu Dewi ini jadi salah satu produk UMKM unggulan dari wilayah Tangerang. Ekspor rajungan cek, kuliner unik cek, membuka lapangan kerja cek. Ada yang level UMKM, ada pula yang kelasnya sudah pabrikan. Yap, pengolahan rajungan di sini dilakukan lebih masif lagi Sobat Unyil. Mau UMKM ataupun pabrik, mengolah rajungan ini ternyata punya satu kesamaan. Sama-sama diolah secara manual alias masih menggunakan tangan. Setelah dibersihkan dari serpian cangkang dengan black lamp, nantinya daging rajungan ini akan dikemas dalam kaleng. Sobat Unyil tahu nggak kalau permintaan daging rajungan dan kepiting di seluruh dunia mencapai 5,4 miliar US dollar atau sekitar 77 triliun rupiah. Baru memenuhi 7% permintaan dunia, jadi peluangnya masih terbuka banget. Buat yang mau menggeluti usaha budidaya kepiting tapi nggak punya lahan,
Nah, bisa memanfaatkan inovasi apartemen rajungan. Inovasi dari Institut Pertanian Bogor ini cocok banget diaplikasikan di kawasan perkotaan. 1000 kotak untuk 1000 ekor kepiting misalnya, hanya perlu lahan seluas 6 kali 11 meter atau 66 meter persegi. Bukan cuma hemat lahan, apartemen kepiting juga lebih gampang perawatannya. Soalnya pasukan makanan lebih mudah dipantau. For your information nih Sobat Unyil, waktu yang dibutuhkan kepiting untuk tumbuh sejak telur menetas sampai dewasa dengan berat sekitar 300 gram adalah 350 hari atau 1 tahun. Kepiting yang cocok dibudidaya di apartemen kepiting ini adalah kepiting yang hidup di air tawar, seperti kepiting bakau dan kepiting cangkang lunak alias kepiting soka. Perasaan aku jarang banget deh Nyil ngeliat rajungan Nyil. Iya Katinggo, soalnya rajungan itu paling banyak ditemukan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Oh gitu Nyil, Kabupaten Demak disebut juga kota rajungan Katinggo. Oh gitu Nyil, dan pengiringannya udah sampai Amerika dan Hong Kong. Waduh, udah jalan-jalan tuh rajungannya, kalah kita Nyil. Tapi kalau rajungan itu ada musimnya juga kan Nyil? Ada Katinggo. Nah musimnya musim apa Nyil? Nah musimnya dari bulan Mei sampai Juli dan November sampai Februari. Wah pantesan aja jarang ya Nyil ya. Selama masa pandemi, masker jadi barang kebutuhan yang wajib dibeli. Butuh budget khusus yang mau nggak mau menambah pengeluaran. Apalagi kalau harus keluar rumah tiap hari. Masker sekali pakai cuma boleh digunakan maksimal sekitar 4 jam. Sehari bisa 2-3 kali ganti masker. Selain boros di kantong, masker sekali pakai juga nambah-nambahin sampah. Jadi sumber pencemaran baru. So, jangan disepelein. Solusinya, menggunakan masker yang bisa dipakai berulang. Masker kain biasa nggak bisa menyaring partikel kecil. Dan nggak ada bahan antimikroba. Kalau jenis masker N95 yang boleh dipakai berulang, mampu menyaring partikel kecil sampai 95%. Tapi nggak ada bahan antimikrobanya juga. Kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Erlangga Surabaya menciptakan produk masker kain pertama dengan tambahan filter antimikroba. Ekonomis. Harga 1 lembar filternya ini cuma Rp2.000. Dan bisa dipakai berulang sampai 5 kali pencucian. Penggunaannya juga praktis. Cukup menyelipkan filter ini ke masker kain. Hasilnya, masker kain jadi punya kemampuan antimikroba dan filtrasi sampai 85%. Salah satu problem pakai masker adalah jadi penyebab jerawat. Jerawat yang disebabkan oleh bakteri bisa diminimalkan dengan filter masker ini. Kok bisa ya? Kitosan mengandung enzim dan juga gugus aminopolisakarida. Jadi dalam hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri sehingga bakteri yang ada dalam kain ini bisa mati dengan sendirinya. Kandungan kitosan sudah banyak dimanfaatkan jadi bahan kosmetik. Bagus untuk pelembab dan melembutkan kulit. Kandungan kitosan hanya didapat dari hewan invertebrata, alias hewan tidak bertulang belakang. Salah satunya berasal dari kulit udang. Yap, 40-60% dari berat kering tubuh udang adalah kulitnya. Dan seluruhnya bisa dimanfaatkan. Limbah kulit udang yang biasanya cuma digunakan sebagai pakan ternak bisa bermanfaat lebih untuk mengurangi sampah masker. Prosesnya, kulit udang dikeringkan terlebih dahulu, dihaluskan, dan dihilangkan kandungan proteinnya. Kandungan proteinlah yang menimbulkan reaksi alergi pada beberapa orang. So, 100% aman dan bebas alergi. Walau dari udang, dijamin bau amis khasnya gak bakal kecium lagi. Wah, keren! Kenapa sih Katinggo? Iya Nyil, bantuin aku ngitungin harga masker Nyil. Hah? Boleh Katinggo. Ya jadi kan gini Nyil, satu masker harganya 1.000. Terus per orang harus ganti 3 kali.
Berarti sebulan berapa Nyil? 90.000 Katinggo. Nah itu baru seorang tuh Nyil. Gimana kalau misalkan 5 orang Nyil? Aduh banyak banget Katinggo. Makanya ini aduh jebol dah kantong Nyil. Kalau masker biasanya harus diganti tiap 4 jam, bagaimana dengan filter masker ini? Setiap 8 jam sekali, direkomendasikan mengganti filter dengan yang baru. Filter bekas bisa dicuci dengan air hangat, rendam selama 1 menit, lalu keringkan. Simpel kan? Walaupun cuma masker kain, standarnya nggak main-main. Targetnya standar SNI. Situasi pandemi memang masih belum berakhir. Faktor kesehatan diri kita semua jadi paling utama. Tapi faktanya kita lupa sama kesehatan lingkungan. Sebagai penerus bangsa, kita harus bergerak bersama untuk melindungi diri dan bumi kita. Percaya deh, lingkungan yang bersih mendukung dunia yang lebih sehat pastinya. Kaget. Kenapa Nyil? Mas, kalau pakai masker jangan dipegang terus. Kan kita nggak tahu kalau tangan kita steril atau enggak. Iya juga ya Nyil ya. Nah itu Nyil masalahnya. Problem orang berkacamata itu kalau pakai masker suka ngembun. Jadi ya harus dibenerin terus gimana caranya biar nggak ngembun. Iya Nyil ya, jadi berembun gitu Nyil. Nah, Unyil punya tipsnya nih buat orang yang berkacamata biar nggak gerembun ketika pakai masker. Cekidot. Kalian cukup siapkan tisu dan plester putih. Caranya juga sederhana loh. Pertama, lipat tisu berbentuk persegi panjang. Lalu letakkan tisu pada bagian dalam masker. Tepatnya pada bagian hidung. Tujuannya agar tidak ada celah udara yang keluar. Setelah itu, agar lebih rapat, rekatkan dengan plester putih. Tara, jadi deh. Dijamin, cara ini bikin kacamata tidak berembun loh. Sobat Unyil, cara lain agar kacamata anti fog alias berembun kalau kita pakai masker, caranya campurkan air dengan sampo bayi. Jangan lupa dikocok ya agar tercampur merata. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal disemprot deh ke kacamatanya. Lalu oles perlahan menggunakan jari. Kemudian lap dengan tisu. Nah, selesai deh. Kacamatanya siap dipakai tuh. Bye-bye deh kacamata berembun. Katinggo ngapain sih Katinggo? Ini nih lagi ngevideoin buat update status biar dilihat temen-temen lagi jalan-jalan ke Santorini. Nih Katinggo ngapain sih kayak gitu? Ya habisan kan uangnya kan gak ada Nyil. Nih Katinggo, daripada kayak gitu, mending Unyil ajak jalan-jalan virtual ke Sidi Bau Said. Sidi Bau Said itu di mana Nyil? Lokasinya di kota kecil di Tunisia Utara. Oh, yang mirip Santorini itu Nyil? Iya betul Katinggo. Ayo Nyil. Yuk kita virtual tour. Welcome to Tunisia. Negara berkembang dan tergolong makmur di Afrika bagian utara. Bisa dibilang Tunisia negara yang unik. Terletak di benua Afrika, dekat dengan Eropa, kental dengan budaya Timur Tengah. Meski sebagian wilayah Tunisia adalah padang pasir, bagian tanah yang subur bisa dimanfaatkan dengan baik. Misalnya untuk pertanian stroberi di kota Kurba, bagian timur Tunisia. Stroberi jenis Tilda yang dibudidayakan di Tunisia ini ukurannya lebih besar daripada stroberi di Indonesia. Rasanya sangat manis, gak ada asem-asemnya gitu deh. Pas panen raya 7 bulan sekali, stroberi banyak dijual di berbagai tempat di negara ini. Katanya nih, stroberi Tilda jadi favoritnya chef buat diolah jadi berbagai makanan. Di sektor pariwisata, negara yang didominasi penduduk muslim ini banyak didatangi turis karena punya banyak bangunan bersejarah. Beberapa di antaranya jadi situs warisan dunia UNESCO. Unyil mau ajak virtual traveling ke kota kecil di Tunisia yang jadi incaran para wisatawan. Selamat datang di Sidi Bau Said yang letaknya di kawasan perbukitan. Terkenal akan keindahan pantai, laut, dan bangunannya.
Terletak di pinggiran pantai Bohemian Tunis. Kota wisata ini mirip Santorini di Yunani. Bangunannya didominasi warna putih dan biru. Sidi Bou Said berada di sekitar 20 km dari Tunis, ibu kota Tunisia. Kita bisa mengunjungi Sidi Bou Said menggunakan Tunis Juliet Marsa. Komuter keretanya Tunisia, kayak KRL di Jakarta. Tarif ke Sidi Bou Said sekitar 1 dinar Tunisia. Murah banget kan? Butuh waktu sekitar setengah jam dari kota Tunis ke Sidi Bou Said. Waktu perjalanannya sama dengan naik bus. Kalau naik taksi atau bawa mobil sendiri sekitar 20 menitan. Kalau mau yang murah, ya lebih enak naik kendaraan umum sama seperti di Jakarta. Gak perlu ngeluarin biaya bensin, cukup duduk manis menikmati perjalanan. Sering dibilang Sidi Bou Said adalah Santorini kedua. Padahal ciri bangunan kayak gini lebih dulu diaplikasikan di Sidi Bou Said. Tempat wisata ini dikenal sebagai kota inspirasi para seniman terkenal dalam menghasilkan karya. Selain jadi kota wisata, bagian bawah kota ini juga dikenal sebagai kampung nelayan. Selain jadi tempat bersandar perahu nelayan, wilayah perairan di sekitar Sidi Bou Said juga banyak didatangi kapal cepat untuk wisata. Sampai sekarang, Sidi Bou Said dikenal juga dengan wisata baharinya. Next, kita berburu souvenir. Ada perhiasan, tas, baju, piringan dari Kuningan yang bisa kita request untuk ditulis nama. Dan yang ciri khas di sini adalah miniatur pintu Sidi Bou Said. Virtual traveling gak lengkap tanpa wisata kuliner. Yuk kita berburu street food khas Sidi Bou Said. Ini dia kudapan yang paling banyak diburu. Namanya Bambaloni, donatnya Tunisia. Ini nih pedagang Bambaloni paling terkenal di Sidi Bou Said. Jalan-jalan ke sini jangan sampai kelewatan mencicipinya ya. Bentuk Bambaloni mirip kayak donat, tapi ukurannya berbeda. Bambaloni bentuk bulatannya lebih besar, lebih tipis daripada donat. Selain di Tunisia, Bambaloni juga ada di beberapa negara Uni Arab Maghrib lainnya, seperti Libya, Aljazair, dan Maroko. Jadi ini Bambaloni bentuknya mirip kayak donat, tapi lingkarannya agak besar. Dari segi teksturnya mirip kayak cakwe. Dan ini toppingnya gula pasir. Untuk menikmatinya bisa sambil minum teh dengan teh almond. Kita coba ya. Aku tadi habis ngeliat dari temanku jadi ngiler, langsung aja dibeli Bambaloni nih. Kak Cenggo itu tuh bukan Bambaloni. Hah? Bukan. Lah, ini Bambaloni, Nyil. Kalau yang Kak Cenggo pegang ini namanya donat, karena tengahnya bolong. Lah, terus kalau Bambaloni? Kalau Bambaloni itu tengahnya nggak bolong dan ada isinya. Gitu, Nyil. Sama aja lah, Nyil. Kak Cenggo mah. Setiap negara punya julukan roti gorengnya masing-masing. Di Italia sebutannya bomboloni. Bomboloni khas Italia gak bolong di tengahnya. Soalnya ada isian di tengahnya. Bisa krim atau selai. Berbeda dari Bambaloni khas Tunisia, ada bolongan di tengahnya. Bahan pembuatannya sih sama aja. Sama-sama dari tepung, telur, dan ragi. Lalu goreng dengan minyak panas. Yang bikin beda, tekstur luarnya kelihatan lebih garing setelah digoreng. Jadi, waktu digigit ada kriuk-kriuknya. Setelah digoreng, Bambaloni diberi madu. Untuk rasa original biasanya dibaluri gula tepung. Harganya cuma 1 dinar Tunisia. Ada juga topping lain seperti coklat. Harganya 1,5 dinar Tunisia. Orang Tunisia masih mempertahankan cita rasa dan bentuk Bambaloni. Gak ada tuh Bambaloni dengan topping-topping kekinian.